Dalam perjalanan panjang sejarah Nusantara, ada sosok ulama besar yang jejaknya tidak hanya dikenang di Indonesia, tetapi juga di berbagai penjuru dunia. Beliau adalah seorang tokoh yang dihormati karena keilmuannya, keberaniannya, serta keteguhannya dalam berdakwah, bahkan ketika harus hidup dalam pengasingan di negeri yang sangat jauh dari tanah kelahirannya. Sosok ini berasal dari Sulawesi Selatan dan ajarannya menyebar luas hingga Timur Tengah, India, Sri Lanka, dan Afrika Selatan. Dia adalah ulama yang namanya tercatat dengan tinta emas dalam sejarah Islam Nusantara. Beliau adalah Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Halwati Al-Makassari. Syekh Yusuf lahir di Goa, Sulawesi Selatan pada tanggal 3 Juli tahun 1626. Dan beliau wafat di Cape Town, Afrika Selatan pada tanggal 23 Mei tahun 1699 pada usianya yang ke-72 tahun. Beliau dikenal sebagai pahlawan nasional Indonesia. Di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan, beliau diberi gelar Tuan Tak Salamakari Goa yang berarti Tuan Guru Penyelamat kita dari Goa. Beliau lahir dari pasangan Abdullah dan Aminah dengan nama kecil Muhammad Yusuf. Konon, nama ini diberikan oleh Sultan Alauddin, Raja Goa pertama yang memeluk Islam. Sejak usia 15 tahun, beliau sudah mendalami ilmu agama di Goa. Syekh Yusuf juga berguru kepada Sayyid Ba'alawi bin Abdul Al-Alamah At-Tahir dan Sayyid Jalaluddin Al-Aidid. Setelah kembali, Syekh Yusuf menikah dengan putri Sultan Goa pada usia 18 tahun. Syekh Yusuf kemudian melanjutkan perjalanan ke Banten dan di Aceh. Di Banten, beliau bersahabat dengan Sultan Ageng Tirtayasa yang kemudian mengangkatnya sebagai mufti Kesultanan Banten. Di Aceh, beliau berguru kepada Syekh Nuruddin Ar-Raniri, seorang ulama besar, dan mendalami tarekat Qadiriyah pada 1644 Masehi. Syekh Yusuf menunaikan haji dan tinggal di Makkah untuk menuntut ilmu. Beliau belajar dari banyak ulama terkemuka baik di Makkah, Madinah maupun di Yaman, termasuk berguru kepada Syekh Abdullah Muhammad bin Abdul Bagi. Perjalanan ilmunya berlanjut hingga Damaskus, belajar kepada Al-Barakat Ayyub bin Ahmad Ayyub Al-Khawati Al-Quraisy. Ketekunan dan perjalanan panjang Syekh Yusuf dalam menuntut ilmu adalah teladan yang luar biasa. Beliau menghabiskan lebih dari 20 tahun belajar di berbagai negeri di Timur Tengah. Pada abad ke-17, perjalanan sejauh itu bukanlah hal yang mudah. Sebagai generasi muda, kita dapat meneladani semangat dan ikhtiar beliau dalam menuntut ilmu. Setelah Kesultanan Goa kalah dari Belanda, Syekh Yusuf pergi ke Banten. Saat itu, Banten menjadi pusat pendidikan Islam, dan beliau memiliki banyak murid dari berbagai daerah, termasuk 400 murid dari Makassar yang dipimpin oleh Ali Karaeng Bisai. Pada bulan September tahun 1684, Syekh Yusuf ditangkap dan diasingkan ke Sri Lanka. Namun, di tempat pengasingan itu, beliau tetap berdakwah dan memiliki banyak murid dari India Selatan. Salah satu murid terkenalnya adalah ulama India yang bernama Syekh Ibrahim bin Mi'an. Melalui jamaah haji yang singgah, beliau masih bisa berkomunikasi dengan murid-muridnya di Nusantara. Karena pengaruhnya yang semakin besar, Belanda pun mengasingkannya lebih jauh lagi ke Afrika Selatan pada bulan Juli tahun 1693. Di Afrika Selatan, Syekh Yusuf tetap berdakwah dan jumlah pengikutnya semakin banyak. Ketika beliau wafat pada 23 Mei 1699, masyarakat setempat menjadikan hari wafatnya sebagai hari peringatan. Bahkan, Nelson Mandela, mantan Presiden Afrika Selatan, menyebut Syekh Yusuf sebagai salah seorang putra terbaik Afrika. Atas permintaan Sultan Abdul Jalil, jenazah beliau dipulangkan ke Goa dan dimakamkan di Lakyung pada April 1705. Beliau secara resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia oleh Presiden Soeharto. Pada tahun 2009, Syekh Yusuf juga menerima Oliver Tambo Award, sebuah penghargaan tertinggi Afrika Selatan. Penghargaan ini diberikan oleh Presiden Thabo Mbeki kepada ahli waris Syekh Yusuf dan disaksikan oleh Wakil Presiden Indonesia saat itu.
Muhammad Yusuf Kalla di Pretoria. Syekh Yusuf dikenal sebagai mursyid tarekat Halwatiyah. Beliau juga mengajarkan beberapa tarekat lain, seperti Qadiriyah, Naqsabandiyah, Balawiyah, dan Sadhariyah. Ajarannya menekankan usaha mendekatkan diri kepada Allah dengan akhlak mulia, amal soleh, dan zikir, baik secara individu maupun berjamaah. Penjelasan ajaran beliau tertuang dalam Risalah An-Nafhatu As-Salaniyah. Tentang zikir, Syekh Yusuf membahasnya dalam Risalah Kaifat Az-Zikir yang berisi 20 adab berzikir. 5 di antaranya: 1. Bertobat dari segala dosa. Yang kedua, berhudu jika berhadas baik, besar maupun kecil. Yang ketiga, mandi jika dalam keadaan junub. Dan yang keempat, menghindari berbicara kecuali zikir. Dan yang terakhir, memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Yusuf menulis lebih dari 20 karya, hampir semuanya dalam bahasa Arab. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, Zubdat al-Asrar, yang kedua, Taj al-Asrar, yang ketiga, Matalib as-Salikin, yang keempat, Fat Kaifiyah az-Zikir, yang kelima, Samfinat an-Najah, yang hingga kini masih diajarkan di banyak pesantren.